Apa yang ada dalam bayanganmu ketika mendengar kata penyihir? Apakah seorang perempuan tua dengan topi runcing yang mengendarai sapu terbang? Atau orang-orang yang berkumpul dalam ritual rahasia dan membuat perjanjian dengan iblis? Atau justru remaja-remaja keren yang bersekolah di sekolah penyihir? Dalam video ini kita akan menelusuri bagaimana kehidupan orang-orang yang dicap sebagai penyihir di Eropa abad pertengahan. Siapa dan seperti apa mereka sebenarnya? Bagaimana masyarakat memandang mereka? Mengapa tuduhan sihir muncul? Dan bagaimana ketakutan terhadap sihir berkembang menjadi salah satu gelombang penganiayaan terbesar dalam sejarah Eropa. Setelah menonton video ini, mungkin bayanganmu tentang penyihir tidak akan sama lagi dengan yang sebelumnya. Selamat menonton video dari Historia. Takhayul dan agama. Eropa abad pertengahan adalah masyarakat yang sangat religius. Kehidupan sehari-hari dipenuhi keyakinan bahwa kekuatan supranatural mempengaruhi hampir semua hal yang terjadi. Penyakit dianggap biasa berasal dari hukuman Tuhan. Bencana alam dapat ditafsirkan sebagai pertanda ilahi. Gagal panen mungkin dianggap akibat kutukan. Batas antara dunia fisik dan dunia gaib terasa jauh lebih tipis dibandingkan zaman sekarang. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses pada pendidikan formal. Pengetahuan hanya diwariskan melalui tradisi lisan, cerita rakyat, dan ajaran gereja. Dalam dunia seperti ini, kepercayaan terhadap sihir bukanlah hal yang aneh. Namun, penting untuk dipahami bahwa kepercayaan pada sihir sudah ada jauh sebelum kekristenan menyebar di Eropa di abad pertengahan. Bangsa Romawi, Celt, dan masyarakat Jermanik sudah lama memiliki tradisi ramuan, jimat, mantra, dan praktik spiritual lokal. Ketika agama Kristen berkembang, banyak praktik lama tidak sepenuhnya hilang. Sebaliknya, sebagian bercampur dengan tradisi baru. Akibatnya, masyarakat hidup dalam perpaduan antara ajaran gereja dan kepercayaan rakyat. Seorang petani mungkin akan pergi ke gereja setiap hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan, tapi di lehernya masih tergantung kalung jimat yang dipercaya sebagai pelindung. Dalam kehidupan masyarakat Eropa abad pertengahan, di mana ilmu pengetahuan masih sangat terbatas, peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi seringkali berakhir dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ditemukan penjelasannya. Jika seseorang anak tiba-tiba sakit keras, banyak ternak mati tanpa sebab yang jelas, atau panen yang gagal, secara naluri orang-orang akan berusaha mencari jawaban. Mengapa itu bisa terjadi? Siapa atau apa penyebabnya? Dan banyak lagi pertanyaan lainnya yang tak bisa mereka jelaskan. Dan ketika jawaban itu tidak bisa mereka temukan, mereka mulai mencari kambing hitam, seseorang untuk disalahkan. Atau dengan kata lain, mereka akan menuduh seseorang sebagai penyebab semua kesialan yang terjadi. Dan mereka akan menyebutnya sebagai seorang penyihir. Siapa yang disebut penyihir? Kata penyihir pada abad pertengahan tidak selalu berarti seseorang yang melakukan ritual gelap. Tuduhan sihir bisa diarahkan kepada semua orang. Misalnya, perempuan tua yang mengetahui ilmu tanaman obat, orang yang membantu persalinan, tabib tradisional, orang yang dianggap aneh, hingga pendatang baru. Ironisnya, kadang-kadang seorang yang dianggap memiliki kemampuan menyembuhkan justru juga bisa memicu kecurigaan. Jika seseorang mampu menyembuhkan penyakit, orang akan bertanya, kalau dia bisa menyembuhkan, apakah dia juga bisa menyebabkan penyakit? Inilah logika ketakutan yang berkembang di masyarakat pada masa itu. Di abad pertengahan, pengetahuan herbal sangat penting. Banyak perempuan memahami penggunaan tumbuhan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Pengetahuan semacam ini diwariskan secara turun-temurun. Namun, ketika situasi masyarakat berubah menjadi lebih buruk,
Kemampuan tersebut justru mulai dicurigai sebagai kebalikannya. Mengapa perempuan lebih sering dituduh? Mungkin muncul pertanyaan di benak kita mengapa perempuan lebih sering menjadi sasaran. Para sejarawan modern menekankan bahwa tidak ada satu penyebab tunggal. Tuduhan sihir muncul dari pertemuan banyak faktor, di antaranya faktor ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Dalam sebagian besar masyarakat Eropa abad pertengahan, kehidupan perempuan dibatasi oleh struktur sosial yang sangat kuat. Pilihan hidup mereka relatif sedikit. Kemandirian ekonomi perempuan juga terbatas. Akses pendidikan juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Akibatnya, perempuan yang hidup di luar pola umum akan lebih banyak mengundang perhatian dan lebih mudah dipandang mencurigakan. Misalnya, perempuan tua yang tinggal sendiri, janda miskin, perempuan tanpa anak, perempuan yang tidak menikah, perempuan yang dikenal keras kepala, atau seseorang yang tidak sesuai dengan harapan sosial. Mereka sering berada di pinggiran masyarakat, dan orang di pinggiran lebih mudah menjadi sasaran tuduhan ketika terjadi krisis. Pada akhirnya, banyak jumlah perempuan yang dituduh penyihir bukan karena perempuan memiliki hubungan khusus dengan sihir, melainkan karena mereka sering berada di posisi sosial yang lebih rentan, miskin, tua, hidup sendiri, berbeda, dan tidak terlindungi, atau memiliki pengetahuan yang tidak dipahami orang lain. Ketika masyarakat menghadapi peristiwa buruk dan ketidakpastian, kebutuhan mencari penjelasan ikut meningkat, dan seringkali orang yang paling mudah disalahkan adalah mereka yang paling sedikit memiliki kekuatan untuk membela diri. Tuduhan sihir terhadap seseorang dapat muncul dari perselisihan antar tetangga, konflik perebutan warisan, dendam pribadi, hingga penolakan bantuan. Misalnya terjadi kasus di mana seseorang pengemis meminta makanan tetapi ditolak. Kemudian tidak lama setelah itu, secara kebetulan keluarga penolak tiba-tiba jatuh sakit. Orang-orang mulai menghubungkan kejadian itu. Kecurigaan tumbuh dan cerita menyebar. Lalu tuduhan muncul bahwa pengemis itu adalah seorang penyihir. Sejarah tentang perempuan dan tuduhan sihir pada akhirnya bukan hanya kisah tentang sihir. Ini juga kisah tentang ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat Eropa abad pertengahan. Kehidupan sehari-hari orang yang dicap sebagai penyihir. Sebagian besar orang yang dituduh penyihir sebenarnya menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Mereka memasak, berkebun, mengurus ternak, merawat keluarga, bahkan kadang juga membantu tetangganya. Sebagian mereka hidup miskin dan tinggal di pedesaan. Mereka bukan kelompok rahasia dengan identitas khusus. Justru sebaliknya, mereka sering menjadi bagian dari komunitas sehari-hari. Namun, kehidupan mereka menjadi rentan ketika terjadi krisis di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, musim dingin yang panjang, kelaparan, wabah, kematian massal ternak, dan konflik sosial. Gereja dan pandangan tentang sihir. Banyak orang membayangkan bahwa gereja sejak awal selalu memburu penyihir dan menganggap mereka sebagai musuh utama agama. Namun kenyataannya jauh lebih rumit. Pandangan gereja terhadap sihir berubah selama ratusan tahun. Perubahan itu berlangsung perlahan dan dipengaruhi oleh perkembangan teologi, politik, konflik sosial, hingga ketakutan masyarakat. Pada periode awal abad pertengahan, beberapa pemimpin gereja justru bersikap skeptis terhadap klaim tentang penyihir. Ada keyakinan bahwa banyak cerita mengenai perempuan yang terbang di malam hari, menghadiri pertemuan gaib, atau berubah bentuk. Sebenarnya hanyalah ilusi atau khayalan. Dengan kata lain, pada tahap tertentu, gereja lebih khawatir terhadap tahayul daripada keberadaan penyihir itu sendiri. Orang yang terlalu percaya pada cerita sihir justru dapat dianggap salah secara agama. Sekitar akhir abad pertengahan, pandangan gereja mulai berubah secara signifikan.
sihir perlahan tidak lagi dipahami hanya sebagai tahayul atau praktik lokal. Sebaliknya, berkembang gagasan bahwa penyihir membuat perjanjian dengan iblis. Perubahan besar ini menimbulkan konsekuensi yang besar pula. Jika sebelumnya seseorang dianggap hanya sekadar melakukan praktek aneh, kini orang itu dapat dianggap bersekutu dengan musuh Tuhan. Artinya, sihir berubah dari pelanggaran kecil menjadi ancaman spiritual serius. Para teolog mulai mengembangkan gagasan tentang hubungan langsung antara penyihir dan kekuatan setan yang mengancam kehidupan manusia. Gagasan ini adalah benih-benih yang akan berkembang menjadi peristiwa kelam perburuan penyihir yang terjadi setelah akhir abad pertengahan, terutama pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Awal pembentukan citra penyihir sebagai musuh masyarakat. Ketika ketakutan terhadap sihir meningkat pada akhir abad pertengahan dan awal zaman modern, masyarakat mulai membutuhkan gambaran seperti apa musuh yang mereka hadapi sebenarnya. Jika penyihir dianggap sebagai ancaman bagi agama dan masyarakat, maka orang ingin tahu bagaimana mengenali mereka, apa ciri-cirinya, bagaimana penampilan mereka. Disinilah stereotip mulai terbentuk. Dalam beberapa teks dan ilustrasi lama, penyihir digambarkan sebagai sosok perempuan yang bersekutu dengan iblis, melakukan ritual rahasia, mengutuk ternak, merusak panen, menyebabkan penyakit, hingga membunuh baji. Tuduhan semacam ini membuat penyihir digambarkan bukan sekedar berbeda dari manusia biasa, tetapi juga berbahaya. Bukan hanya sesat, tapi juga musuh masyarakat. Ketika sebuah kelompok dilihat sebagai suatu ancaman, citra mereka sering menjadi semakin buruk secara ekstrim. Dengan demikian, sosok penyihir yang kita kenal hari ini sebenarnya adalah sebuah produk sejarah yang panjang. Ketika kita melihat penyihir bertopi runcing, mengendarai sapu terbang dengan kucing hitam di sampingnya, kita sebenarnya sedang melihat hasil ratusan tahun perubahan budaya, hasil percampuran antara ketakutan masyarakat, propaganda agama, cerita rakyat, seni, dan industri hiburan modern. Artinya, sosok penyihir yang populer sekarang seringkali lebih mencerminkan imajinasi kolektif manusia daripada kehidupan nyata orang-orang yang dahulu dituduh melakukan sihir.